Hello everybody, welcome to BTS, Babang Tukang Spoiler. Berikut ini adalah alur cerita film Traitor atau Pengkhianat yang dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang muslim yang menjadi mata-mata Amerika. Namun di sisi lain dia juga terjebak antara tugas dan keyakinannya. Nah, tanpa perlu berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Film dimulai ketika seorang anak yang bernama Samir Horn. Dia harus melihat kematian ayahnya dengan cara yang tragis, yaitu terkena ledakan bom saat masuk ke dalam mobil. Singkat cerita, ketika telah dewasa, Samir mendatangi kediaman seorang pemimpin organisasi teroris yang bernama Ahmed. Tetapi saat itu, seseorang yang bernama Omar mengatakan kalau Ahmed sedang tidak ada di tempat. Omar ingin tahu apa maksud kedatangan Samir, yang ternyata dia ingin menawarkan bahan peledak dan juga detonatornya. Tak lama kemudian, Ahmed muncul dan menyambut Samir dengan ramah. Mereka telah saling kenal, berbeda dengan si Omar. Selagi mereka ngobrol, ternyata aparat setempat dan dua orang agen FBI yang bernama Clayton dan Archer sedang bersiap-siap untuk melakukan penggerebekan di rumah itu. Mereka mengepung dan langsung menerobos masuk sambil melepaskan tembakan. Karena panik, Samir dan kawan-kawan berusaha kabur. Namun Ahmed terkena tembakan dan terjatuh. Samir meminta agar mereka berhenti menembak. Lalu dia dipukul dengan senjata dan kemudian pingsan. Saat tersadar, Samir telah berada dalam sebuah penjara. Lalu agen Clayton dan Archer yang sedang menyelidiki kasus terorisme. Jadi mereka bermaksud untuk menginterogasi Samir karena dia mempunyai bahan peledak dan juga detonatornya. Samir tidak ingin dibilang teroris. Dia mengaku hanya menjual benda itu kepada siapapun yang ingin membelinya, termasuk Amerika jika mereka mau. Di sini ditunjukkan kebencian Samir terhadap pemerintah Amerika Serikat. Clayton berjanji akan membebaskan Samir jika dia memberitahu asal bahan peledak yang dibawanya. Namun, dengan tegas Samir menolak untuk memberikan informasi. Samir dipindahkan ke penjara khusus tahanan teroris. Di sana dia kembali bertemu Omar yang menuduhnya sebagai seorang pengkhianat. Samir hanya menjawab kalau memang iya, lantas kenapa dia juga dipenjara. Ternyata Omar curiga kalau Samir telah bersekongkol dengan Amerika untuk menangkap mereka. Sejak itu Samir seperti dikucilkan oleh tahanan lain. Ditunjukkan dia harus sholat sendirian sementara Omar dan kelompoknya berjamaah. Suatu ketika saat sedang sholat di lapangan, Samir didatangi oleh tahanan yang sok jagoan. Akan tetapi Samir tetap melanjutkan sholatnya. Lalu datanglah Omar, dia membantunya dengan mengusir dan mengancam si jagoan itu. Ternyata cuma berani main keroyokan, padahal aslinya cupu. Sejak saat itu Samir dan Omar jadi berteman. Sementara itu di Spanyol, seorang pria datang ke pantai dengan mobil yang membawa bom. Dia bermaksud melakukan bom bunuh diri dengan target warga negara Amerika yang ada di sana. Saat itu pemicu bomnya sedikit bermasalah, sehingga dia panik dan lari meninggalkan mobil itu. Lalu ketika seseorang datang ke mobilnya, tiba-tiba bomnya meledak, sementara si pelakunya berhasil selamat. Di Amerika, agen FBI Clayton dan Archer terus mencari data tentang Samir Horn. Ternyata Samir pernah menjadi sersan di tentara pasukan khusus Amerika. Dia pernah berlatih tentang bom dan juga pernah bertugas di Afghanistan. Saat itulah Samir memperdalam keimanannya sebagai muslim dan lalu bergabung dengan mujahidin. Kabar tentang pemboman di Spanyol telah sampai ke markas mereka. Disebutkan bahwa pelakunya berhasil ditangkap dan yang bertanggung jawab adalah Natir, yaitu seorang pemimpin teroris yang belum diketahui keberadaannya. Lalu mereka menginterogasi Ziad sebagai pelaku pemboman. Darinya diperoleh informasi bahwa Natir telah mengirim sekitar 40 orang ke Amerika dengan tujuan yang sama dengannya. Lalu kembali ke penjara di Yaman. Sore itu, Omar meminta Samir agar terus bersamanya. Dan tiba-tiba terjadi penyerangan dan ledakan di sana. Mereka berusaha kabur, dan ternyata semuanya itu sudah direncanakan oleh Omar dan anggotanya. Lalu mobil jemputan mereka datang dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Mereka melanjutkan perjalanan menggunakan kapal. Saat itu Samir memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Omar. Hingga akhirnya mereka tiba di Prancis. Di sana Samir diperkenalkan dengan Farid, pemimpin organisasi di negara itu. Lalu keesokan harinya diperlihatkan Omar seperti sedang mendoktrinisasi pemuda-pemuda
tentang pemahaman mereka sehingga harus berperang melawan Amerika. Samir juga ikut terlibat di sana. Dia berperan sebagai perakit bom. Sementara itu di Amerika, FBI dan Badan Intelijen melakukan pertemuan. Disebutkan bahwa mata-mata Intel mendapatkan informasi tentang sebuah percakapan yang menyebutkan Operasi Al-Natir, yang bertujuan untuk bom bunuh diri massal di Amerika. Clayton marah saat itu karena tidak disampaikan kepada mereka. Jadi di sini pihak intelijen ternyata punya cara sendiri untuk mengungkap kasus teroris ini. Agen Carter disebutkan merahasiakan mata-mata yang telah disusupkan ke dalam organisasi Natir. Alasannya bisa dilihat di sini. Ternyata pihak teroris juga mempunyai mata-mata dalam pemerintahan Amerika. Jadi saat itu mereka tahu bahwa FBI sedang menyelidiki Samir. Dan karena Samir telah masuk ke dalam organisasinya, Farid menugaskan seorang agen wanita untuk mencari tahu data tentang Samir. Dari pengintaian FBI di Marseille, Prancis, diketahui seorang bocah menelpon saudaranya menceritakan akan melakukan bom bunuh diri pada akhir pekan. Di malam itu juga Omar mengajak Samir dan anggota lainnya untuk bertemu di suatu tempat. Ternyata Omar telah mengetahui ada yang membocorkan rencana mereka. Dia menatap Samir dengan serius. Lalu bocah itu akhirnya mengakui bahwa dia hanya menghubungi saudaranya. Tapi jelas hal itulah yang membuat mereka ketahuan. Akhirnya bocah itu harus segera disingkirkan dan dia mencoba untuk kabur, lalu mereka mengejarnya dan menangkap, kemudian melemparnya dari atas jembatan. Samir sebenarnya tidak setuju dengan tindakan mereka, tapi Omar mengingatkan bahwa tidak boleh ada yang menjadi beban di dalam kelompok mereka. Besoknya Clayton dan rekannya datang ke Prancis. Mereka diberitahu bahwa bocah yang bernama Ali Mutar bukan lagi sebuah ancaman, karena telah ditemukan tewas beberapa hari yang lalu. Sementara di tempat lain, Omar dan Samir sedang mengobrol tentang Natir yang marah karena rencana mereka harus tertunda. Samir memberikan ide untuk melakukan pemboman dari jarak jauh, jadi tidak perlu repot mempersiapkan seseorang untuk melakukan bom bunuh diri. Dia sendiri yang akan melakukannya dengan target gedung konsulat Amerika. Lalu Samir mulai merakit beberapa bom dan setelah selesai, langsung saja dia pergi ke lokasi targetnya. Saat itu dia menyamar sebagai pekerja konstruksi bangunan untuk melancarkan aksinya. Dan setelah bomnya terpasang, dia keluar dari gedung itu lalu meledakkannya dari jarak jauh. Di malam hari saat datang ke rumah Farid, di sana mereka telah berkumpul. Samir disambut dengan baik karena telah melakukan tugasnya. Diberitakan ada 8 korban tewas dan 5 luka-luka. Namun dilihat dari ekspresi wajahnya, sepertinya mengandung 2 arti. Antara tidak menyangka telah membunuh orang sebanyak itu atau belum puas dengan hasil kerjanya. Tetapi di hadapan Farid dan anggota lainnya, Samir berlagak belum puas hanya mendapat korban segitu. Di pagi hari, Clayton dan rekannya bersama kepolisian setempat datang ke TKP. Mereka melihat berdasarkan ledakannya, bom itu diletakkan pada titik tertentu yang bertujuan untuk meruntuhkan gedung tersebut, bukan untuk langsung mengenai korban. Lalu mereka melanjutkan dengan memeriksa rekaman kamera CCTV. Mereka berhasil menemukan gambar dari Samir yang berada di sekitar lokasi itu. Berikutnya Samir pergi ke suatu tempat yang ternyata dia menemui agen Carter. Dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa mata-mata intelijen Amerika yang selama ini dirahasiakan adalah Samir. Saat itu dia marah karena diberikan informasi yang salah tentang gedung konsulat Amerika. Seharusnya tidak ada korban jiwa di sana. Carter telah berusaha agar itu tidak terjadi, tapi dia tidak bisa mengendalikan semuanya. Samir sangat menyesali kejadian itu, bahkan ketika membaca berita di koran, dia sangat bersedih dan menangis. Singkat cerita, Samir dan Omar datang ke sebuah restoran di Toronto, Kanada. Di sana telah ada Farid dan Natir. Mereka telah merencanakan untuk melakukan operasi Risalah Sukra Al-Hibah, yaitu dengan meledakkan bom bunuh diri dalam 50 bis di Amerika dalam waktu yang sama. Mereka telah menyiapkan anggotanya yang siap untuk melakukan itu, dan Samir ditugaskan untuk memimpin operasi tersebut, karena dia sudah pernah tinggal di Amerika dan bisa berbaur dengan mudah. Sementara itu, Clayton dan Archer menemui pacarnya Samir yang bernama Chandra.
untuk memberitahu sekaligus mencari informasi tentang Samir. Saat itu dia bersikeras dan sangat tidak percaya kalau Samir telah menjadi teroris, karena dia mengenal pacarnya itu adalah seorang muslim yang baik. Di hari berikutnya, Samir dan Omar pergi ke Amerika. Mereka masuk ke negara itu lewat jalur yang berbeda. Samir pergi menemui Iqbal untuk mengambil sejumlah uang. Setelah itu dia pergi bertemu agen Carter di sebuah motel untuk mengambil sebuah ponsel yang akan dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Carter. Saat itu Samir sempat berpikir untuk berhenti, pilihan yang sangat berat baginya. Jika berhenti sekarang, tentunya organisasi Natir akan terus melancarkan aksi terorisme. Tetapi jika dia terus melanjutkan penyamarannya, sama saja dia membantu teroris dengan membuatkan bom. Semua pilihan akan memakan korban, dan dia tidak menginginkan itu. Akhirnya Samir kembali menemui Omar. Mereka berdua menyiapkan bahan peledak yang akan digunakan. Omar juga memberikan daftar nama orang yang akan melakukan bom bunuh diri itu. Selanjutnya mereka mulai mendatangi orang-orang itu. Samir mulai merakit bom dan menunjukkan apa yang harus mereka lakukan jika waktunya telah tiba. Malam itu di kantor FBI, seorang informan dari kelompok Natir menerima file dari Badan Intelijen Inggris yang menyebutkan bahwa Farid adalah anggota teroris yang terlibat dalam kasus teror di beberapa negara. Dia segera melapor bahwa Farid telah ketahuan dan akan ditangkap. Lalu Farid berhasil melarikan diri sebelum FBI tiba di rumahnya. Besoknya, Clayton dan anggota FBI lainnya juga menggerebek tempat Iqbal, yaitu orang yang sebelumnya memberikan sejumlah uang kepada Samir. Dia berhasil ditangkap, dan saat diinterogasi tentang uang yang diterimanya dan diberikan kepada siapa, dia menunjuk ke foto Samir. Di malam hari, Samir yang sedang menunggu Omar di tempat parkir, tiba-tiba muncullah agen Carter yang ingin mengajaknya pergi dari sana, karena dia sedang dicari oleh FBI. Tetapi tiba-tiba Omar datang, lalu mereka berpura-pura sedang berkelahi agar tidak ketahuan penyamarannya. Saat Carter berlari, Samir melepaskan tembakan biar kelihatan real. Tapi Omar juga ikut menembak hingga Carter tewas saat itu juga. Tentu saja Samir merasa bersalah atas kejadian itu. Kemudian mereka pergi menemui Farid, dan saat itu Omar ingin menjelaskan bahwa Samir telah melakukan kesalahan sehingga dia dikejar oleh FBI. Tetapi Farid telah mengetahui semuanya. Dia mendapat informasi dari sumbernya di FBI bahwa Chandra, pacarnya Samir, telah bekerja sama dengan FBI untuk menangkap Samir. Farid telah curiga kepada Samir dan mengira bahwa dia berkhianat. Dia dianggap telah memberikan keraguan, dan bagi mereka, keraguan itu harus disingkirkan. FBI dan intelijen telah mengetahui bahwa bom massal akan dilakukan oleh kelompok Al-Natir dalam 2 hari lagi. Jadi Clayton menyarankan agar Samir Horn dimasukkan dalam daftar target utama. Sementara di tempat persembunyian mereka, suasana menjadi canggung antara Samir dan Omar, karena Farid telah menyuruh Omar untuk menyingkirkan Samir. Namun sebelum melakukan itu, tiba-tiba Farid datang dan memberi kabar bahwa Samir telah masuk dalam target utama FBI, yang artinya keraguan atas kesetiaannya telah terbantahkan. Omar sangat lega, akhirnya Samir tidak perlu dibunuh. Keesokan harinya, dengan didampingi Omar, Samir ditugaskan mengirim perintah untuk melaksanakan bom massal. Tapi saat itu dia mengelabui Omar dengan berpura-pura bahwa komputernya agak lambat. Saat ada kesempatan, dia juga mencabut koneksi internet. Dia juga berpura-pura ingin minum kopi, lalu Omar pergi untuk membelikannya. Nah, saat itu Samir bergegas mengirim perintah pemboman dan juga mengirim email kepada Clayton yang menginformasikan bahwa Natir akan pergi melalui Halifax besok. Dan mereka juga punya mata-mata di dalam FBI, sehingga Farid tahu gerak-gerik dari mereka. Selanjutnya ditunjukkan para pelaku bom bunuh diri telah menerima perintah. Dan kemudian satu persatu mereka menyiapkan diri masing-masing, mulai dari mempersiapkan bom hingga membersihkan diri. Lalu mereka semua mulai naik ke bis masing-masing. Sementara itu, Omar dan Samir pergi ke tempat pertemuan dengan Natir dan Farid di Halifax dalam sebuah kapal.
Di sana mereka sangat bahagia karena telah menantikan hari itu. Lalu tiba-tiba Samir berpura-pura mabuk laut dan ingin keluar sebentar. Saat sepi, dia menghajar penjaga yang ditugaskan untuk mengantarnya. Dia mengambil pistolnya, kemudian dia kembali masuk dan langsung menembak Farid dan Natir. Sedangkan Omar berhasil bersembunyi. Saat itu Samir jelas tidak ingin membunuh Omar yang sudah dianggapnya seperti saudara. Tetapi Omar malah menyebutnya pengkhianat. Di situ Samir mengatakan bahwa Natir dan Faridlah yang telah berkhianat. Omar berkata percuma membunuh mereka karena sebentar lagi 30 bis akan tetap meledak. Dan kembali ke bis. 30 orang pelaku bom bunuh diri telah bersiap melakukan tugasnya. Lalu ketika salah satu dari mereka berdiri untuk mulai meledakkan bom, orang-orang di dalam bis itu kaget karena mereka semua adalah pelaku pemboman yang ditempatkan dalam satu bis yang sama. Lalu bis itu pun meledak dan hancur berkeping-keping. Samir mengaku kepada Omar bahwa dialah yang menempatkan mereka dalam satu bis. Jadi saat mengirim perintah, dia telah merubah dan mengatur semuanya. Lalu Samir keluar dan menjatuhkan senjatanya. Dia merasa bahwa selama ini mereka semua telah dimanfaatkan, apalagi keyakinan mereka. Omar mulai menurunkan senjatanya, namun FBI masuk dan menembaki Omar hingga tewas. Samir pun terkena tembakan dan kemudian terjatuh. Singkat cerita, Samir telah pulih, lalu agen Clayton mendatanginya dan bermaksud untuk meminta bantuan. Tetapi Samir menolaknya. Dia tidak ingin lagi membunuh untuk siapapun dan dengan alasan apapun. Lalu film pun tamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video alur cerita ini. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bagi kalian yang berkenan, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan jika ada video baru yang diupload di channel ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.